Nah, buat kalian yang mau pesan paketan CVT bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman. Jadi saya jual berupa paketan dan satuan juga. Ini untuk paketan termasuk per CVT, roller 6 piece, pergana dan ring pulley gitu kan. Jadi free stiker YM dan Adam Hilman. Kalau misalnya ada gratis stiker men, langsung mau beli satuan mau paket juga bisa. Jadi mau dijual ini nih roller satu set bisa, 3 piece bisa, untuk pergana doang, per CVT doang itu juga bisa. Dan untuk rumah roller ada ini, untuk semua motor matic juga ada, pokoknya ready banyak. Ini contoh rumah roller Beat ESP nih. Lihat kinclong begini ya. Ini dibubut 13,5 derajat, udah papa sirip juga dan udah coak jarum rollernya. Bisa sepaket sama kipasnya juga, ini untuk kipasnya dibubut juga 13,5 derajat juga. Terus untuk mangkok otomatisnya juga ada, saya jual, ini udah di packing nih, ini untuk mangkok otomatisnya. Jadi kalian mau bertanya misalnya untuk motor apa bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman. Dan untuk paket ini harganya, yang paket ini ya, harganya Rp150.000. Itu semua motor matic, pokoknya ready banyak, bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman atau ADM Hilman. Nah oke guys, saya akan make macam Adam Hilman. Jadi di video kali ini kita mau ngepoles body Amer yang biru itu. Nah jadi ini udah lumayan lama. Jadi udah nyampe berapa hari ini teh? 3-4 harian ya? 4 hari berarti. Sudah 4 hari, udah lumayan kering mendalam gitu kan. Kalau misalnya mau lebih bagus atau misalnya lebih nggak yakin nih, bisa ditunggu hingga seminggu aja baru kalian bisa menggunakan trick polish ini. Yang plusnya mana Mer? Nah ini nih, jadi kita itu mau menggunakan amplas yang 1500. Ini 1500 beli 2000 enggak? Oh 1500 sama 2000. Oh bisa butuh, oke. Jadi kita sekarang itu mau menggunakan trik polish yang menggunakan amplas 1500 ini nih. Jadi bahan-bahan yang dibutuhin itu kalau misalnya punya mesin polish nih, mesin polish dengan 2 busa ini, tapi busanya kecil, yang satunya belum beli, kita lupa anjir. Jadi ini untuk yang step akhirnya atau silikon glassnya, ini untuk yang busa kunpon, dan ini untuk kunponnya. Nah jadi kunponnya ini kita pakai yang Rubing compound anjas, bahasa Inggris banget itu kan. Terus di sini untuk silikon glass yang 100 ml. Jadi kita beli yang kecilnya. Ada juga yang besar, cuman kalau misalnya yang besar itu nggak akan kepake banyak lah. Jadi ini bekas yang Adam kemarin nih, yang silikon glass ini. Jadi Adam juga udah polish pakai step ini. Cuman step Adam yang lebih ribet sih, menggunakan 4 kali amplas. Jadi 1500, 2000, 4000 sama 5000 kalau nggak salah. Nah jadi kita itu caranya itu kita amplas si bodinya semuanya dengan rata, jangan sampai kelihatan masih ada gloss-glossnya. Jadi hingga bener-bener buram, tapi jangan sampai si warnanya habis ya. Si vernisnya doang menggunakan 1500 dan menggunakan air sabun gitu. Dan diusahakan si bodinya juga udah bersih ya. Bodinya udah dilapin, udah bersih dari debu-debu, dari kebul-kebul gitu kan, biar nanti nggak lecet ke bagian bodinya. Terus setelah di amplas menggunakan 1500 menggunakan sabun, lanjut ke step keringkan dulu. Setelah dikeringkan, nah kita lihat apakah sudah buram semua gitu kan. Kalau misalnya sudah rata nih, kalian bisa langsung menggunakan trik polish Rubing kunpon yang ini. Nah setelah nanti beres Rubing kunpon yang ini, kalian bisa langsung menuju ke step akhirnya, yaitu silikon glass. Nah jadi ini buat nge-glossy-innya lebih kinclong gitu kan. Nah supaya lebih jelas, kita sekarang contohin langsung triknya itu kayak gimana. Oke, ya Mer pegang. Ini pakai yang 1500 ya. Sama microfiber sih siapin, ini lap microfiber. Kalau misalnya kalian punya 2, lebih baik pakai 2 sih. Jadi ke air sabunin ya. Jadi nanti kita itu ngamplasnya ya kayak yang kemarin itu, pakai air sabun. Kayak proses yang mau ngeripen. Nah, ini proses yang amplasnya, proses pemolesan. Jadi step awalnya itu diamplas lagi nih. Nah, setelah sudah air sabun langsung kita amplas. Yuk. Go. Kita contohin ke bodi yang mana ya? Ke mana dulu? Ke bodi kiri, kanan. Coba lah. Ini aja lah. Sebagai contoh dulu ini mah ya. Sebagai contoh kita polish yang bagian bodi sebelah kanan ini. Jadi kalau misalnya mau bener-bener rapi ya lakuinnya ya semua body gitu kan. Nah, kita amplas saja, nggak usah terlalu tekan, tapi harus bener-bener merata ya. Hingga kalau misalnya nanti dikeringin itu hasilnya itu buram semua. Jadi searah aja, jangan ditarik turun gitu ke pinggir. Kalau mau ke pinggir, kalau mau lurus ya lurus. Nah, kayak gini
diamplas saja, diamplas lembut-lembut aja diamplasnya, nggak usah terlalu tekan. Yang penting nanti waktu hasil akhirnya itu benar-benar buram semua gitu. Kalau misalnya buram semua itu artinya sudah benar-benar merata waktu ngamplasnya. Kalau misalnya masih ada gloss-glossnya, nah itu artinya itu apa namanya, belum keamplas semua. Bentar saya bawa air sama ininya kanebon ya, biar kita kelihatan gitu. Ini sudah diamplas ya, kita banjur dulu saja. Ini belum rata sih, sebagai contoh aja. Kita keringkan dulu. Asal dikeringkan, ditungguin aja nggak kering, nanti kelihatan kalau misalnya udah rata atau belumnya ya. Sekarang sambil nunggu yang atas ini, kita lanjut ke step yang bottomnya ya. Jadi kita sebagai contohnya ya body yang ini gitu kan. Dan kalau misalnya benar-benar rata, rapih ya kalian amplas semua. Untuk yang sela-selanya kan susah nih, bisa pakai tangan. Cuman kalau misalnya pakai tangan ya gitu lama, capek gitu. Nah kayak ini nih, sini lihat. Di detail, kelihatan detail nggak? Nah ini untuk kebagian yang benar-benar sudah rata ini buram. Detail ini kelihatan jelas nggak sih? Jelas. Untuk bagian sebelah sini ini belum rata, masih ada gloss-glossnya tuh. Yang sebelah sini. Nah jangan sampai kayak gini ya. Jadi kalian itu harus ngamplas itu sampai benar-benar buram kayak gini, nggak ada si gloss-glossnya lagi. Jadi artinya itu sudah merata. Kalau misalnya kayak gini ini belum merata. Kalau misalnya kalian polish ya pasti kulit jeruknya masih kelihatannya lebih jelas gitu. Nah, jadi sekarang kita lanjut amplas lagi yang ini nih, yang belum. Ini yang ujungnya belum, yang sebelah sini belum, nih masih banyak. Amplas lagi aja. Jadi benar-benar hingga rata ya. Kalau misalnya mau hasilnya maksimal. Jadi waktu ngamplasnya itu jangan ngasal, jangan mageran lah kalau misalnya mau hasilnya mantap gitu. Kalau misalnya mager mah ya udah aja, nggak usah dipoles, base pen pakai. Kalau mau lebih maksimal ya amplas benar-benar rata gitu. Jangan terlalu dalam ya, hati-hati sih warnanya habis nih. Makanya direkomendasinya kalau misalnya mau dipoles kayak gini, varnisnya itu agak sedikit tebal, 3 lapis, 2 lapis gitu kan, jangan menggunakan 1 lapis. Kalau misalnya 1 lapis ya amplas ini ya habis gitu varnisnya. Pakai sabun salah sama. Kita lihat dulu. Ujungnya belum kelihatan. Udah weh, contohnya mah yang ini aja weh sebelah tuh. Yang lain di sinematiknya soalnya ini prosesnya masih lama sih, ini nggak akan sebentar gitu prosesnya, karena harus benar-benar teliti kalau misalnya mau hasilnya maksimal gitu. Cukup yang kanan juga men. Nanti hasil semuanya. Nah nanti setelah semuanya beres baru kita shoot ulang gitu hasilnya. Jadi before afternya kelihatan gitu. Coba diporin dulu nih si kulit jeruknya nih, ini kulit jeruknya. Kulit jeruk tuh ini. Emang sih kalau misalnya dari segi varnish ini emang udah ngegloss gitu. Cuman minusnya itu dari apa namanya? Kulit jeruk ini. Nah, ini dikit lagi sih belum tuh. Ini belum. Ini belum tuh. Kelihatan ya? Rata pisan itu. Iya, rata banget. Nah, jadi ini udah beres, tapi amplasnya baru yang ini doang ya. Sebagai contoh doang gitu. Nah, kayak gini buram semua. Jadi doff ya? Ya, jadi kelihatannya kayak doff gitulah karena si varnisnya itu kekikis. Nah, lanjut ke step kumpon. Ini step kumpon. Jadi kalau misalnya mau bagus ya pakai kunponnya itu yang bagus juga gitu kan. Soalnya yang kemarin itu Adam pakai kunpon yang biasa, makanya agak sedikit lama. Jadi trik kunpon ini kalian lakukan terus menerus sehingga si bodinya itu benar-benar nggak kelihatan buram lagi. Dia ngegloss gitu kan. Jadi kalau misalnya belum ngegloss, kalian lakukan terus menerus. Kayak gini ya triknya ya.
bentar gatal men. Nah kayak gini. Jadi sambil ditekan-tekan. Kebanyakan. Gitu kak. Jadi kalian itu sambil tekan-tekan si bodinya itu. Nah kayak gini nih. Sambil tekan-tekan aja si bodinya. Sambil digosok-gosok hingga benar-benar merata. Pokoknya biar kena semua gitu. Nah kayak gini. Tekan lembut aja gitu kan, nggak usah terlalu padat kayak gitu, nggak usah terlalu bertenaga gitu. Yang penting digosok-gosok kayak gini. Nah ini kalau misalnya dilakuin semua nih full body ini nyampe sih sampai malam ini. Sekarang jam berapa sih? Jam 4:30 ya. Soalnya pasti menggunakan waktu yang lumayan lama kalau misalnya mau kayak gini ya, menguras tenaga lah gitu. Nah setelah kayak gini semua, sekarang kita lanjut ke step menggunakan mesin. Kalau misalnya pakai tangan bisa pakai lap microfiber aja. Jadi speednya itu nggak usah terlalu kencang dan tidak usah terlalu tekan-tekan amat, secukupnya aja, dirasa-rasa aja. Kalau misalnya terlalu tekan nih, nanti malah si catnya itu yang habis. Waktu yang saya juga itu ada minusnya dikit-dikit gitu, karena itu waktu pertama kali mencoba. Ya hasilnya lumayan. Gak usah pakai ini juga cukup, nggak usah terlalu kencang-kencang amat. Jadi stepnya itu jangan didiamin ya, harus terus bergerak, jangan diam di satu titik. Yang mulai kelihatan ya, si buram-buramnya itu hilang. Jadi jangan diam, ingat jangan diam. Butuh tisu deh. Pakai microfiber. Kayak gini ya. Mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan, gloss. Nah, kalau misalnya kalian menggunakannya kurang nih, kalian lakukan lagi menggunakan kunpon yang tadi. Kalau misalnya masih buram. Kalau segini sih menurut saya lumayan sih, cuman saya pengen kunpon sekali lagi sih. Pengen sekali lagi kunpon ya, bentar. Cepet ya. Cakep ya. Jadi kayak body original. Iya dong. Ini kunponnya bagus. Yang kemarin mah saya gunanya itu 3 kali itu juga masih buram. Berarti Kalau yang satu ini kali sekali juga udah. Satu kali ini 3 kali itu ya. Ini lihat udah langsung ngegloss gini tuh lihat. Tapi saya agak sedikit kurang sih. Ini sekali lagi aja lah. Jadi saya pengen gunanya ini si kunponnya ini 2 kali. Dan terus kenapa tadi jangan diam di satu titik? Karena kalau misalnya kunpon ini panas, menguras si vernisnya atau menipiskan vernis lah. Jadi kalau misalnya kalian diem nih, nggak digerak-gerakin kayak tadi, nanti si warnanya itu yang habis. Meleleh. Si vernis itu bisa meleleh. Makanya jangan diem, gerakin aja gitu, tipis-tipis gitu kan. Dan speednya juga nggak usah terlalu cepat, secukupnya aja lah. Kalau yang misalnya punya mesin itu bisa dikunci si speednya, kayak tadi saya ya. Dikunci kayak gini nih. Nah, kunci aja, diamin aja kayak gini. Jadi biar speednya itu merata. Yuk kita lakukan lagi.
kita lap ya. Nah, lihat udah gloss ya. Beda. Udah gloss, jadi si buram-buramnya itu udah hilang. Jadi harus benar-benar hilang gitu, dilap dulu. Tapi ini belum beres, ini belum sempurna ya kalau misalnya dari step yang saya gunain. Nah, setelah kunpon ini beres, kalian bisa menggunakan silikon glass ini. Ini bisa beli yang pack besar, bisa beli yang pack kecil. Tapi untuk pack kecil yang ini juga udah lebih dari cukup. Yang 100 ml ini bisa buat beberapa puluh body. Karena body yang saya juga gunain ini masih sisa banyak tuh dia, belum mengurangi sedikit pun. Jadi emang penggunaannya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi pakai yang sedikit aja gitu. Nah, untuk menggunakan step silikon glass ini, kalian jangan menggunakan busa yang sama. Ini bekas kunpon kan. Kalian si busanya itu ganti, jangan pakai yang ini. Nanti si kunpon-kunponnya itu masih menempel di sini dan bisa mengikis bodinya ini lagi gitu. Jadi menggunakan busa yang lain. Ini nggak edisi nggak ada busa lagi nih. Salah beli, malah yang segede gini. Jaraknya juga beda. Beda pisan. Beda banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mas sebagai contoh aja gitu kan. Aduh ya Allah, edisi salah beli sih nggak ngukur dulu. Ya beginilah. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini mas sebagai contoh aja. Kalau misalnya buat kalian ya boleh busanya yang gede. Ngebug men. Nah oke, sekarang kita lanjut ke step akhir yaitu silikon glass ini. Caranya juga kayak tadi sama. Kalau ini diginiin aja, dipoles-poles hingga benar-benar menyerap lah, hingga merata ya. Jadi diusap-usapnya itu hingga kerasa kering, Soalnya kalau misalnya diusap-usap nggak sampai kering, nanti malah jadinya itu hinyai. Bahasa Indonesianya hinyai apa? Nggak tahu. Woi. Berminyak. Jadi pas dipoles-polesnya ini sampai kerasa kering gitu kan. Kan asalnya itu cairan lah, ini cairan. Dipoles, dilap-lap gini, diusap-usap hingga kerasa sudah kering. Nah baru bisa kita lanjut ke step yang akhirnya gitu kan, yaitu dipoles lagi. Kalau misalnya nggak pakai mesin poles, pakai tangan juga bisa kok. Cuman ya kalau misalnya pakai tangan ya capek gitu. Kalau misalnya pakai mesin poles ya lebih cepat stepnya gitu. Gini terus aja usap-usap hingga kering. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, kenapa orang lain pakai velg pada bagus, saya sendiri enggak? Nah karena mungkin yang tahu menggunakan step ini juga bisa gitu kan, step poles yang ini. Jadi hasil akhirnya biar lebih maksimal ya kayak gini, dipoles. Kalau misalnya nggak dipoles itu kulit jeruknya masih kelihatan banget. Nah udah mulai agak kering, sekarang kita lanjut. Aduh, ini busanya kayak gini. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Sama ini juga kayak gini sih. Lebih bagusnya, lebih enaknya yang rata sih. Ya udah, gaskin aja. Kan. Bisa lihat perbandingannya nih. Cakep nggak? Tuh kan jadi bagus, licin. Harusnya sih ini si step akhirnya ini microfibernya beda ya. Yang khusus buat kunpon, yang khusus buat silikon glass. Biar nanti si sisa kunponnya itu nggak ada, karena ini lapnya nggak ada lagi. Jadi ya udahlah kita pakai satu aja gitu. Tapi bagus ya ganti ya untuk setelah ngelap buat kunpon, terus ngelap buat silikon glass ini. Nah ini untuk hasilnya kayak gini kurang lebihnya nih. Kalian bisa bandingin aja sendiri. Nih sama saya pegangnya biar kelihatan lebih detail nih. Ini untuk bagian yang sudah dipoles kayak gini, kulit jeruknya sudah meminimalisir banget. Terus untuk bagian yang belum dipoles yang mana ya? Yang sebelah sini aja lah. Ini nih. Ini lihat kulit jeruknya masih banyak tuh. Tuh lihat, yang body sebelah kiri aja lah. Ini yang body sebelah kiri ya, yang ujung sebelah sininya. Nih, lihat. Kelihatan banget gerigi-geriginya gitu kan dari bayangan ini tuh. Kelihatan ya, jelas ya?
gerigi tuh kayak gini, gerigi gitu. Jadi ini masih banyak kulit jeruknya. Emang kalau misalnya dari segi gloss itu udah enak. Nah ini bagian yang setelah dipolesnya, udah nggak ada kulit jeruk. Gila cakep ya, kayak body ori gitu kan. Dari bawaan ori itu nggak ada kulit jeruknya kayak gini tuh. Ini dipegang juga licin, enak tuh, mantep. Nah sekarang stepnya itu udah beres. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian semua bodinya. Nanti setelah selesai semua baru kita shoot lagi, oke? Dan ini untuk hasil setelah beres dipoles, cuman belum semua yang ini nih, untuk kulit jeruk yang bagian dalam ini belum dipoles yang ini nih, karena yang sebelah sini itu susah kalau misalnya kita menggunakan kayak mesin gitu kan. Lebih enaknya kalau dibongkar. Jadi kedepannya ini mau dibongkar jadi dipoles itu biar lebih enak gitulah, biar lebih leluasa. Terus ini dipakein ini juga bagaya. Ini pantesan karpet saya nggak ada. dipakai karpet welcome. Nah ini untuk bodinya kayak gini. Kebul mer. Itu ada lap itu di sana tuh. Bawa ke biar kelihatan. Nah, ini kelihatannya kayak gini nih. Gila. Itu yang itu deket itu. Busa. Itu lurus. Nah, depan lu itu. Bentar ya dilapin dulu. Sok lapin dulu tuh. Aduh, semuanya. Nah, ini untuk bodinya nih kayak gini nih. Anti kulit jeruk club. Wah, cakep sih ya. Tuh, kelihatan nggak sih ngegelasnya tuh? Gak ada kulit jeruk ya. Mantep. Padahal ini stepnya cuma menggunakan amplas yang 1500 aja gitu kan. Dan hasilnya itu licin. Goblok. Leur hampura. Jadi emang kerasannya itu kalau dipegang itu licin banget gitu. Ini kenapa ini? Oh ini kotor. Oh bekas polesan ada yang sisa tuh. Hasilnya sih emang cakep sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya pakai tangan itu emang bisa, cuman membutuhkan waktu yang sangat lama dan capek banget gitu kalau misalnya pakai tangan. Kalau misalnya punya mesin poles mending minjem dulu lah gitu kalau nggak punya gitu kan. Kali aja temannya ada yang punya, kalau misalnya yang mau moles kayak gini biar hasilnya lebih maksimal dan si catnya juga jadi lebih kokoh gitu kalau misalnya dipoles kayak gini tuh. Mantep. Ini behalnya, cuman ini kemarin ada minusan tuh, lihat ini si ininya kena ini apa namanya yang nyimpen helm di sini ya, lecet tuh. Ini jadi lecetnya ke dalam karena waktu itu masih basah, ada yang nyimpen helm di sini jadi lecet dalam gitu kan, dan langsung ke warna putihnya, ke warna dasarnya tuh, ke warna epoksinya. Terus bodi yang ini jatuh waktu ini mah waktu pas ini ya, pas ngeringin itu ada kucing jatuh nuh, lecet yang itunya. Terus aman sih, udah pada cakep sih untuk yang lainnya mah. Banyak itu minus-minusnya dari jatuh, terus dari apa namanya, dari yang ini kena helm sih. Tapi untuk hasilnya itu ya beginilah, mantap. Kita lihat yang depannya ya. Untuk bagian depannya kayak gini. Nah, mantap sih.
Wah, gila ya. Kelihatannya itu si warnanya itu lebih keluar gitu si warnanya. Nah, kita bandingin dari yang belum dipoles ini. Nah, untuk di bagian yang belum dipoles ini si warnanya itu agak sedikit apa ya? Gelap gimana ya? Gelap kusam kelihatannya. Kalau misalnya emang sih basah gitu, basah pakai vernis, cuman nggak maksimal karena belum dipoles gitu kan. Kalau misalnya udah dipoles kayak gini nih, beda sih kalau misalnya ngelihat langsung. Ini warnanya ini aja nih perbandingannya nih. Nah, ini sama ini. Oh, ini belum ya. Oh, itu kan belum dipoles kan itu. Nah, ini perbandingannya kerasa beda. Kalau yang ini agak sedikit keluarnya tuh lebih ungu tuh kalau di kamera. Oh, Beda. Ada ungu-ungunya dikit. Kalau ini biru mendem gitu. Kelihatannya kayak gitu kalau misalnya setelah dipoles. Tapi kalau misalnya selewat nih, pasti disangkanya kompresor nih. Kalau ini cuma pilok sih. Modal berapa berarti Amernya kemarin ke repaint? Sekitar 4,5-an ada ya? Sama amplas ya? Sama dempul. Sekitar 450 ribuan hasilnya kayak gini. Tuh. Nah, mantap sih. Oke ya, jadi mungkin cukup aja videonya sampai di sini saja. Next project apa lagi nih motor Amer nih? Udah mulai cakep nih. Yang hujat kemarin mana sini? Yang katanya motor budug. Udah masih. Oh ya. Malah makin budug ya. Udahlah, oke, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ditunggu video selanjutnya. Oke, bye bye.